Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi di Mapel Ekonomi. Namun sebelum kita membahas mengenai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, masih ingat tidak anak-anak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencatatan transaksi keuangan ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat jurnal umum. Nah, namun apa sih kaitannya antara persamaan dasar akuntansi dengan jurnal umum? Persamaan dasar akuntansi itu sudah mewakili yang namanya pencatatan keuangan. Namun untuk perusahaan yang sudah kompleks transaksi keuangannya dan sudah banyak sekali asetnya dan sudah banyak dan sering terjadi, maka kita tidak hanya bisa membuat yang namanya pencatatannya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi saja. Jadi kita harus membuat yang namanya jurnal umum untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan transaksinya sudah sangat kompleks. Nah, jadi kita harus membuat yang namanya siklus akuntansi. Nah, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu adalah merupakan kegiatan akuntansi ya, di mana kegiatannya yang pertama adalah menganalisis transaksi, kemudian kita menganalisis bukti transaksi, kemudian kita mencatatnya di jurnal. Kemudian setelah kita membuat jurnal, nanti kita akan membuat yang namanya buku besar, kemudian ke neraca saldo, kemudian ke kertas kerja atau neraca lajur. Setelah itu kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, namun sebelum kita membuat yang namanya kertas kerja atau laporan keuangan, kita membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, barangkali ada yang terjadi kesalahan pencatatan atau misalnya kekeliruan, nah kita harus membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, namun pada hari ini Ibu tidak akan membahas keseluruhan ya. Jadi kita fokus hari ini adalah pembahasannya mengenai jurnal umum. Nah, untuk hari ini ya, transaksi keuangannya masih mengenai kantor akuntansi Jaya Abadi, periodenya Mei 2021. Nah, jadi di sini kita akan membuat yang namanya jurnal umum ya. Nah, di sini jangan lupa jika kita akan membuat pencatatan, selalu mencantumkan identitas perusahaan. Di sini kita masukkan identitas perusahaannya adalah kantor akuntansi Jaya Abadi. Kemudian kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Jangan lupa juga periodenya Mei 2021. Mengapa kita harus membuat yang namanya identitas ini? Nah, jadi nanti kalau kita misalnya mencari data itu akan lebih mudah ya. Mencari informasi itu akan lebih mudah. Jenis perusahaannya apa sih? Terus kita mencarinya apa? Jurnal umum ini sudah ada di sini ya. Terus kan nanti periodenya ganti-ganti ya. Makanya nanti dicatat juga periodenya yang kapan ini. Jadi nanti kalau misalnya kita membutuhkan informasi akuntansi, ini kita akan mudah sekali mencarinya. Kemudian di sini kita cantumkan halamannya untuk memudahkan juga. Nah, ini kolomnya ya. Jadi kolom jurnal umum ini seperti ini. Jadi ada tanggal, keterangan atau deskripsi, kemudian ada referensi, kemudian ini kode referensi, kemudian nanti ini ada debit dan juga kredit. Nah, ada debit dan juga kredit. Pasti kalau misalnya kita yang namanya membuat suatu akuntansi lah yang berhubungan dengan akuntansi, pasti akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu debit dan kredit ya. Pasti jawabannya seperti itu. Apa akuntansi itu adalah debit dan kredit? Akuntansi itu adalah keuangan. Nah,
Nah, kita sering sekali mengatakan debit dan juga kredit. Tapi sebenarnya apa sih debit dan kredit itu? Nah, debit dan kredit itu asal katanya dari Yunani, yang dari bahasa Yunani debere dan krebere, ya. Yang mana debit itu adalah sisi kanan dan juga kredit itu adalah sisi kiri. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki transaksi keuangan mengenai kantor akuntansi Jaya Abadi. Ya, ini kita mulai langsung pencatatannya saja ya. Nah, di sini ada tanggal 1 Pak Jaya menyerahkan uang sebesar 200 juta untuk modal membuka usaha. Nah, di sini tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Di sini tanggal 1 bulan Mei. Atau kita catat di sini Mei tanggal 1. Nah, di sini kita isinya apa nih? Nah, di sini Pak Jaya itu menyerahkan uang sebesar 200 juta. Nah, untuk modal perusahaan. Berarti kemarin dalam persamaan dasar akuntansinya kita menerima kas ya, menerima uang. Nah, maka di sini kita catat kas. Kita catat di sini kas. Maaf. Nah, kita sini catat kas. Untuk kas nanti kode referensinya adalah 111. Ini menandakan bahwa 1 itu adalah kelompok aset. Dan 1 ini yang kedua, ini menandakan asetnya adalah aset lancar. Dan yang ketiga, ini adalah jenis akunnya kas. Oke, bagaimana? Nah, ini menerima ya, berarti di sini kita catat di sebelah debit. Ya, catat di sebelah debit berapa? 200 juta. Nah, kemudian di sebelah sini, di sebelah berikutnya, karena kita selalu harus sistemnya adalah berpasangan ya, dan keduanya harus balance antara sisi kanan dengan sisi kirinya ya. Ini sisi kanannya sudah kita catat ya di debitnya, berarti kita harus mencatat juga di sebelah kreditnya. Nah, ini untuk yang sebelah kreditnya kita agak jorokkan sedikit untuk pencatatannya. Di sini dicatat apa? Tadi kita dapat uang 200 juta itu untuk apa? Untuk modal. Ya, kita catat di sini modal. Nah, ingat juga kalau misalnya dalam pengaruh ya, itu kalau misalnya aset bertambah itu dicatat di sebelah mana? Ya, aset bertambah itu aset bertambah berarti dicatat di sebelah debit. Kalau modal itu bertambah dicatat di sebelah kredit ya. Nah, kemudian saldonya akunnya apa? Untuk akunnya kita catat jenisnya ini adalah ekuitas ya. Ekuitas kita kasih 3. Nah, ekuitasnya apa? Ekuitasnya di sini adalah untuk jenisnya pribadi. Kemudian tuan siapa? Di sini mungkin nanti ada Tuan Arnold, Tuan siapa, Tuan Jaya, Tuan Diki atau siapa. Nah, di sini yang Tuan Jaya itu kodenya 1 misalnya ya. Nah, maka di sini kita catat di sebelah kreditnya. Ya, nah ini jadi balance. Jadi sebelah kanan atau sisi kanan dan sisi kiri antara debit dan kredit ya itu harus selalu sama. Ya, selalu berpasangan kita mengisinya dan juga harus balance. Ya, itu prinsip dalam membuat pencatatan transaksi keuangan. Nah, kemudian kita ke transaksi berikutnya. Transaksinya adalah tanggal 3. Ya, di tanggal 3 ini transaksinya adalah dibeli secara kredit perlengkapan kantor sebesar 40 juta kepada toko Sehati. Nah, di sini kita beli perlengkapan secara kredit. Artinya kita memiliki aset, alias aset bertambah ya, aset bertambah berupa perlengkapan ya. Kita catat di sini perlengkapan. Ya. Nah, untuk aset perlengkapan kita catat di sini kode referensinya tadi masih berupa aset. Ya, aset itu kodenya dari pertama. Asetnya perlengkapan itu jenisnya aktiva lancar atau aktiva tetap. Ya. Nah, perlengkapan itu masuknya ke dalam
apa namanya, Aktiva lancar, jadi masih 1. Nah, kemudian di sini untuk perlengkapan kita kasih kode 3 karena nanti untuk 2-nya kita buat piutang ya. Nah, di sini kita punya perlengkapan yang harganya berapa? Kita punya perlengkapan yang harganya 40 juta. Ya. Nah, kita catat jangan lupa di sebelah kreditnya apa? Ya, di sebelah kreditnya apa? Nah, di sini kita tadi belinya adalah secara kredit ya. Berarti kita punya apa? Punya kewajiban alias utang. Kita catat di sini. Kita punya perlengkapan yang harganya 40 juta. Asalnya dari mana? Berasal dari utang ya. Nah, di sini untuk utang kita kasih kode referensinya utang. Utangnya utang jangka pendek ya. Nah, 1 aja ya. Nanti untuk jangka panjangnya berarti 2. Nah, kemudian jenisnya misalnya utang apa ya? Utang ke siapa, ke toko apa. Nah, kita catat aja di sini misalnya kodenya 1 aja. Nah, kemudian di sini jangan lupa dicatat berapa di kredit ya, 40 juta. Nah, gimana? Balance ini 240, di sisi kreditnya juga 240.000 ya. Jadi ini sudah balance ya, sisi kanan dan juga sisi kirinya sudah balance. Ya, kemudian kita isi lagi sekarang next tanggal berikutnya. Tanggal 5. Tanggal 5 dilakukan layanan jasa untuk auditing kepada perusahaan antariksa sebesar 150.000. Namun pembayarannya akan dilakukan pada minggu depan. Nah, berarti di sini antariksa sudah melakukan pelayanan kepada kami, ke perusahaan kami, namun antariksa belum membayarnya. Dia mau membayar kepada kita nanti minggu depan. Berarti antariksa memiliki apa? Memiliki utang kepada kita. Berarti kita di sini mencatatnya adalah piutang. Ya, piutang. Uang kita yang ada di luar itu namanya piutang. Nah, untuk kode transaksinya, referensinya ini di sini termasuk apa? Termasuk aset. Asetnya aset lancar. Kemudian di sini untuk piutang kita kasih kode referensinya 2. Nah, kemudian kita catat di sebelah debit. Ini masih aset bertambah ya. Aset bertambah berarti dicatat di sebelah debit. Nah, berapa tadi? 150 juta. Oke. Nah, jangan lupa di sebelah kreditnya juga kita catat. Apa itu sebelah kreditnya? Nah, untuk sebelah kreditnya ini adalah tadi antariksa sudah melakukan yang namanya layanan jasa. Berarti kita memperoleh kalau sudah melakukan pelayanan karena kita perusahaan jasa, berarti kita mendapatkan yang namanya pendapatan atau penghasilan. Nah, kita catat di sini adalah pendapatan, tapi pendapatannya belum diterima ya, tapi tetap saja asetnya adalah milik kita. Jadi uang yang ada di antariksa itu adalah milik kita ya. Nah, kini pendapatan kita kasih kode di sini adalah 4 ya. Oke. Nah, berapa pendapatannya, di debit atau di kredit? Benar sekali, tadi sudah kita catat ya di sebelah debitnya, berarti sekarang kita tinggal mencatat yang di sebelah kredit, 150 juta. Begini ya. Jadi jangan lupa untuk setiap melakukan pencatatan lakukan debit dulu baru kredit ya, dan selalu lakukan juga analisisnya harus selalu sama, harus selalu seimbang ya. Nah, kemudian next untuk transaksi berikutnya di sini adalah tanggal 8 ya. Tanggal 8 diambil untuk kepentingan pribadi uang sebesar 25 juta. Berarti kas kita berkurang. Kalau kas berkurang atau aset berkurang ya, itu nanti kita catatnya di sebelah kredit. Nah, di sini berarti adalah untuk istilahnya kemarin sudah diberitahu ya, kalau untuk pengambilan pribadi itu istilahnya adalah private. Ya, di sini kita tulis private. Private-nya siapa? Private Pak Jaya. Ya, di sini transaksinya adalah private-nya Pak Jaya. Ya. Nah, di sini kita kasih kode untuk private tadi adalah jenisnya masih modal ya. Modalnya adalah kodenya 3. Di sini jenisnya modal Pak Jaya, berarti di sini private-nya 2, kemudian 1.
Nah, di sini dicatat di sebelah debit untuk pride. Berapa pride-nya yang kita diambil adalah 25 juta. Nah, seperti ini. Nah, lalu apa sih yang dicatat di sebelah kredit? Tadi kalau diambil uangnya berarti kas ya. Kasnya berarti keluar ya, atau kasnya berkurang. Di sini kita catat kas. Nah, kas itu tadi kodenya berapa? 1 aset. Ulangi. 111 ini dari mana? Aset kelompok aset lancar, kas. Nah, di mana? Di debit, di kredit? Tentu saja di kredit 25. Nah, next transaksi berikutnya adalah tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini adalah dibeli peralatan seharga 175 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 75 juta dan sisanya dibayar kemudian. Nah, tadi dibeli peralatan, berarti kita sekarang punya aset bertambah peralatan. Ya. Nah, kodenya untuk peralatan itu adalah asetnya aset tetap, kemudian peralatan. Nah, peralatan di sini tadi kita punya yang harganya berapa? 175 juta. Nah, 175 juta. Maka di sisi sebelah kreditnya apa ya? Nah, di sebelah sisi kreditnya tadi kita baru bayar itu adalah sebesar 75 juta. Berarti uang kita keluar, berarti di sini kita catat kas. Ya, kas. Uang kita keluar. Maaf. Ini kas. Ya, di sini 111. Nah, di sebelah kredit karena kasnya keluar. Berapa yang keluar? Tadi kita baru bayar 75 juta. Ya. Nah, kemudian ini kan tidak balance ya, karena di sisi kanannya itu baru 175, sementara di sisi kirinya adalah 75 ya. Nah, maka berarti di sini kan tadi kita baru bayarnya 75 juta. Berarti sisanya apa? Sisanya kita utang. Kita punya kewajiban ya kepada pihak lain alias utang. Nah, di sini kita catat utang. Ya, untuk utang itu kodenya sudah ada di atas 211. Ya, kemudian kita catat di sebelah kredit. Berapa hutangnya tadi? Karena beri peralatannya 175 juta, baru dibayar 75 juta, maka utangnya adalah sisanya 100 juta. Nah, kemudian kita ke transaksi berikutnya. Tapi sebelum ke transaksi berikutnya bagaimana? Diperhatikan dulu apakah sudah jelas atau tidak mengenai transaksi-transaksi yang sudah terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Bagaimana? Ya, oke. Kalau sudah paham, sudah mengerti bagaimana melakukan pencatatannya, kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Transaksi berikutnya adalah tanggal 11. Tanggal 11 dibayar utang kepada toko sehati sebesar 30 juta. Nah, kita bayar utang nih. Kalau utang berkurang ya berarti dicatatnya akan di sebelah debit. Kita bayar apa? Kita bayar utang. Tadi kalau misalnya kita berhutang atau memiliki kewajiban nanti di sebelah kredit. Nah, berarti ini sekarang kita yang bayar utang, berarti utang kita berkurang, berarti kewajiban kita berkurang karena kita bayar utang. Maka di sini kita catat utangnya di sebelah debit. Ya, 211. Nah, untuk utangnya berapa yang kita bayar kepada toko sehati adalah sebesar 30 juta. Nah, di sini di sebelah debitnya di sebelah kreditnya apa? Nah, tadi kita mengeluarkan uang, kita bayar uang, berarti di sini adalah kas. Ya, kas kita berkurang, aset kita berkurang. Ya, berarti di sebelah kredit. Nah, ini kas 111. Berarti di sini 30 juta. Nah, ini lihat balance ya, keduanya balance. Kalau perlu ya, kita di sini bisa melakukan yang namanya penjumlahannya ya. Kita pakai gini dengan rumus sum. Biar kita langsung tahu berapa jumlahnya
dari transaksi tersebut. Ya, kita blok. Oke. Nah, 620. Kemudian untuk sisi kreditnya berapa? Ini harus selalu sama dan selalu balance ya, seimbang antara debit dan juga kreditnya atau sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, ini 620 juta. Ya, oke. Bagaimana? Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 12. Ya, tanggal 12 diterima pelunasan piutang dari perusahaan Antariksa sebesar 150 juta. Nah, sekarang berarti kita menerima yang namanya uang. Ya, Antariksa bayar utang ke kita. Ya, berarti kita nerima uang ya. Kas. Berapa uang yang kita terima? Uang yang kita terima dari Antariksa itu adalah sebesar 150 juta. Kita catat di sini 150. Nah, apa yang di sebelah kreditnya? Tadi Antariksa adalah bayar apa? Bayar piutangnya. Berarti di sini piutangnya berkurang. Ya, ini tidak lupa kita jorokkan ke dalam. Nah, gini supaya kita menandakan bahwa setelah debit itu kredit ya, maka dijorokkan sedikit ya. Nah, kemudian untuk piutang tadi kodenya adalah 112. Oke, berapa yang dibayarkan Antariksa? 150. Bagaimana? Ya, next ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah tanggal 14. Tanggal 14 diterima secara tunai pendapatan jasa pemeriksaan. Nah, berarti kita punya penghasilan ya. Di sini pendapatan kita menerima yang namanya uang. Berarti di sini kas. Kodenya 11. Nah, berapa uang yang kita terima di sini adalah pelunasan piutang pendapatan pemeriksaan sebesar 70 juta. Berarti kita masukkan 70 juta. Ini dalam jutaan semuanya ya. Nah, dari mana kita punya kas, punya pendapatan? Dari pendapatan, maaf. Ya, dari mana kita punya kas? Itu dari pendapatan. Nah, kita catat di pendapatan. Nah, kemudian untuk pendapatan tadi kodenya berapa? 411 ya. Kita tulis 411. Oke, 411. Nah, catat di sebelah kredit pendapatan. Kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 20. Tanggal 20 dibayar utang atas transaksi tanggal 10 Mei. Kita lihat tanggal transaksi 10 Mei. Ini ya berarti ya. Kita bayar utang yang untuk transaksi 10 Mei. Kita lihat berapa jumlah utangnya adalah 100 juta. Berarti kita bayar, berarti utang kita berkurang. Berarti kalau utang berkurang, di sini dicatatnya ya. Utang di sebelah debit. Utang itu tadi 211. Ya, berapa yang kita bayar? Di sini utangnya adalah 100 juta. Kita bayar. Nah, berarti kita kalau bayar utang berarti kas kita keluar. Berarti uang kita keluar ya. Nah, berarti di sini kita catat kasnya keluar. 111. Nah, kemudian di sini kita catat juga 100 juta kas kita keluar ya. Oke, bagaimana? Masih semangat? Ya, harus sedikit bersabar ya kalau kita mengerjakan yang namanya pencatatan transaksi keuangan. Ini hanya sebagai contoh saja, tapi kalau misalnya kalian sudah bekerja, itu transaksinya itu sudah sangat banyak, sudah sangat kompleks ya. Ini contohnya saja ya. Untuk transaksi berikutnya adalah tanggal 25. Untuk transaksi tanggal 25 ini dibayar gaji karyawan sebesar 18 juta. Berarti kita bayar, berarti kas kita keluar, berarti nggak dicatat ke sebelah debit ya, karena kasnya keluar, berarti kas keluar, aset berkurang itu dicatat di sebelah kredit. Nah, di sini kita catat apa? Beban gaji. Nah, beban gaji kita catat di sini kode akunnya adalah 521 aja ya. Nah, kemudian di sini nanti bisa aja bebannya beban apa, di sini jenisnya nanti ya. Nah, kemudian beban gaji yang kita keluarkan itu berapa? Dibayar gaji karyawan sebesar 18 juta. Berarti di sini keluar 18 juta. Ya, kita punya beban gaji. Nah, kemudian berikutnya kita isi di sebelah kasnya. Kan tadi bayar gaji ya, berarti kas kita berkurang. Satu. Berapa yang kita keluarkan? Sebesar 18.
Oke, ini jumlahnya sudah balance ya. Berarti untuk pencatatan transaksinya untuk periode ini sudah selesai. Untuk bulan Mei ini, nah bagaimana? Apakah sudah mengerti atau tidak ya? Nanti mungkin kalau yang belum paham, nanti bisa diisi aja komen yang di bawah ya. Oke, bagaimana? Masih bingung atau tidak? Ternyata mudah ya untuk melakukan yang namanya analisis transaksi keuangan, kemudian kita buat yang namanya pencatatan ke dalam jurnal umum ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya, kalian silahkan pelajari untuk siklus berikutnya adalah mengenai buku besar, posting buku besar. Jadi nanti kita memindahkan dari jurnal umum ini, kita pindahkan ke posting buku besar. Bagaimana? Untuk jurnal umum masih ada bingung, silahkan dicatat di kolom komennya saja ya. Oke, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.